aku Vano Revano. Aku Nia Manzila. Seperti biasa di hari Rabu kita selalu menemani sahabat bening semuanya selama 1 jam ke depan di program kesayangan kita. Apalagi bukan kalau BTS Bening Talk Show. Ya Allah, udah lama banget loh ya. Iya kan? Udah lama. Emang minggu lalu aku kemana? Kamu kan ini ke Eropa. Kamu kan minggu kemarin jadi Asoka loh. Enggak, jadi Roji Iya, deh kayaknya. Ini Apa? temanya apa ya? Oh, temanya hari ini memang terkonsep terinspirasi dari dangdut. Oh udah, gue kira tuan takur kan. Tadi gue mau minta duit. Oh, Kira-kira gue tuan Ini takur. terinspirasi dari dangdut, makanya nanti kita mau nyanyi-nyanyi dulu. Oh iya? Ya? Emang iya ya? Sini aku bisikin deh. Apa nih? Oh iya tahu, emang gitu tahu. Ya kan? Iya. Iya kan? Tapi kayak judul lagu ya. Kayak judul lagu. Coba mana lagunya? Hah? Kita mau nyanyi kan? Nyanyi? Iya. Coba lagunya. Kita mau nyanyi lagu. Dari nadanya dari W ke C. WC jangan. Mentang-mentang kebelet deh. Yaudah kita nyanyi aja. Kita nyanyi dulu ya. Iya, udah deh kita nyanyi lagu apa dengerin aja. Itu barusan lip sync. Nyanyi loh. Suara asli itu suara Epi. Aku kenal sekali tuh. Enggak, itu suara asli. Nah, coba. Coba ayo. 1, 2, 3. Bisik-bisik tetangga. Suara LP. Gimana? Umi LP Coba suara. ngomong dulu. Asyik. Oh, sih. Aduh, gak enak. Gak enak asikmu itu. Jadi gak asik. Oh, sih. Tapi kok suara Umi LP kok? Lu juga kan ikutan nyanyi, repot. Coba. Kau tadi bilang suaramu kan? Iya, Coba emang nyanyi. itu suara aku loh. Coba nyanyi. Coba. Lebih ke tetangga, kini mulai terdengar selalu. Bukan mentang-mentang dangdut terus jadi abizi. Gak gitu juga sayang konsepnya. Tapi kayak gitu. Gak gitu sayang konsepnya. Coba asyik. Asyik. Oh, enggak asyik. Tetap asyik kan aslinya ya. Oh ya benar, Iya, itu benar. mah bukan lagi nggak ada duanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila dari tadi gue nggak di. Tepuk tangan kita sambut bintang tamu malam hari ini ada Kak Dawia. Kakak boleh sebelah sini. Boleh di tengah. Tumpang dong gue di tengah. Terima kasih banyak Kak Dawia sudah mampir di acaranya Bening Talk Betul. Show. Iya, terima kasih Atas juga sudah kesempatannya. mengundang. Nah, buat sahabat Bening semuanya, kita akan korek-korek ya apa aja sih tentang perjalanan hidup dan yang lainnya dari seorang Dawia ya. Tapi sebelum itu silakan Kak Dawia Silakan boleh Kakak duduk Dawia terlebih duduk. dahulu. Oke. Selamat datang di kursi panas. Iya. Masya Allah. Ya. Udah kerasa. Enggak biasa aja. Biasa aja, kamu belum tahu kan ada kursi yang lebih panas dari ini. Tapi sahabat Bening ya, sebelum kita korek-korek ya semua tentang Kak Dawia, kita akan lihat dulu VT yang satu ini kita lihat. Silakan. Ini kenapa begini bentukannya? Ini orang dia miring gitu ya. Ya Allah. Tapi ya ngomong-ngomong aku mau tanya dulu apa kabar si Kak Dawia? Baik. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kak Dawia. Sekarang kesibukannya apa sih Kak Dawia kalau Gue jadi boleh keder tahu? nih. ya. Emang di sini konsepnya emang begitu Kak Dawia. Iya, tabrak-tabrak masuk. Oke. Sekarang kesibukannya kalau boleh tahu apa sih Kak Dawia? Aku suka sok-sok sibuk aja sih sekarang. Kesibukannya masih jadi ibu rumah tangga aja. Alhamdulillah. Rumah tangga. Masih nyanyi,
abis baru selesai series lagi promo juga. Baru selesai apa? Series. Iya, promonya Oh, masih aku berjalan. tahu ini seriesnya pasti. Emang iya. Iya, Arab Maklum. Iya. Lucu. Keren. Iya, benar, Kakak Dawia. Baru selesai. Baru selesainya sih udah Februari kemarin, sekarang lagi promo karena udah mulai tayang. Wow. Kayak kita harus nonton deh nih ya. Apa kamu Ya udah harus nonton? lah. Iya, udah. Gue dimarahin. Ya harus nonton ya. Baik Tuh loh. ya, sahabat Nonton Bening pokoknya ya. nonton seriesnya Kak Dawia apa? Arab Maklum. Ada season 1 dan 2. Oke, tuh dari kesibukan semuanya dari mulai nyanyi terus sebagai ibu rumah tangga. Kok nyanyinya Kok ngapain tar dulu? lagunya? Maaf, ini kok soundtracknya hari ini sedih banget. Ini bukan tali kasih sayang. Ya, kayak biasanya bukan ini soundtracknya. Ya, sedih banget ya. Berarti- Nah, ya boleh. Mau nangis? Berarti Kakak Dawia ini kan memang udah terjun ke dunia entertain ya, mulai dari nyanyi, terus juga main series juga ya. Nah terus apa sih Kak yang membuat Kakak Dawia memutuskan untuk mengikuti jejaknya Umi Elvi? Memutuskan mengikuti jejaknya Umi. Iya. Sebenarnya sih karena emang aku suka dari dulu, suka. Tapi sebenarnya aku tuh lebih kepengennya tuh dulu kalau kecil itu cita-citanya mau jadi kayak Elvis Presley ini juga. Tapi entah kenapa ternyata Allah menyemplungkannya justru ke tempat ngelucu-ngelucu ya. Tapi ternyata semuanya sama-sama menyenangkan. Intinya ternyata aku menemukan jawaban bahwa memang aku ditugaskan sama Yang Maha Kuasa untuk insya Allah bisa selalu menggembirakan hati orang. Begitu, kamu gembira nggak? Gembira banget. Gembira ria. Gembira ria. Gitu. Tapi sahabat bening kalau misalnya kalian mungkin kalau kalian sahabat bening yang hanya melihat di layar kaca ya nih ya, melihat di layar kaca seorang Dawiyah itu lucu, memang aslinya itu lucu. Iya, emang Dan nggak dibuat-buat memberikan- ya. Apa pemanis buat? Iya Iya. kan, karena kalau misalnya pemanis buatan jadi dia diabetes ya. Coy. Tapi memang balik lagi Kak Dawiyah itu bener-bener kalau menurut aku tuh bener-bener orang yang humble banget loh. Jujur, ini no peres ya. Iya. Ini no peres tapi memang kalau kita kan ketemu sama orang dengan hati yang enak, itu pasti klop kan gitu loh. Kayak aku kayak ngerasa klop aja kayak udah kenal lama. Iya, kan Masya aku Allah, harus humble tabarakallah. karena aku juga modelnya seperti bola bekel kan. Jadi deh, duk kemana aja harus ikut gitu loh. Ya nggak sih? Aduh, Nia tahu kan rasanya gue lagi ngapain. Kenapa? Udah Lagi diurut. hari pertama biasa. Itu biasa kontraksi Kak, biasa. Kontraksi. Iya, perutnya. Kontrakan bagus tapi. Nah, tapi nih Kak Dawiyah ya, kan ngomong-ngomong tadi udah bilang juga sempat syuting series Yes. ya. Nah, dengar-dengar itu kemarin syutingnya bareng sama Mama. Yang season 1 iya. Yang season 1 Yang season iya. 1 iya, yang season 2 karena syutingnya di Bali dan kebetulan Elvis Presley jadwalnya agak padat Oh, ya. Masya Jadi Allah. terus takutnya main-main di laut juga dia jadi Nyi Roro Kidul. Jadi yang kedua itu kebetulan hanya saya dan teman-teman yang lain. Yang pertama Oke. iya. Tapi kalau boleh tahu nih ya, mungkin kan sahabat bening yang di luaran sana juga lagi bertanya-tanya nih series dari Arab Maklum ini ada apa garis besarnya menceritakan tentang apa sih Kak? Sebenarnya menceritakan tentang keluarga Arab sih. Tapi yang memang harus dimaklumi gitu loh. Karena Arab tuh kan biasanya memang kayaknya penuh dengan peraturan, Benar. ya kan? Terus nggak terbiasa dengan kehidupan yang kita jalani, Benar. gitu kan? Seperti baju-baju yang terbuka dan Yes. segala macamnya. Jadi di sini perpadu diamplokin gitu loh. Gimana orang Arab kalau ngelihat orang yang pakai baju kebuka, gimana kalau anaknya pacaran, gimana kalau gini, gimana kayak gitu. Oh, jadi lebih kayak Tapi disajikan dalam konsep komedi yang komedi. bagus sih kalau menurut aku sih lucu. Iya, lucu. Karena ada aku juga ya udah pasti lucu. Iya lucu, lah, pasti lucu banget Lucu ya. benar ya. Kenapa? Ya, nggak apa-apa, aku lagi mau pindahin ini Oh dulu. oke. Tapi Kakak Dawia sendiri, kalau ini di luar konteks ya, Yes. aku penasaran. Katanya kalau misalkan orang Arab, itu harus menikah dengan orang Arab juga. Iya. Apakah benar Kakak Itu Dawia? bener nggak sih Kak Dawi? Ini kayaknya nggak ada pertanyaannya harusnya kan. Tapi nggak apa-apa. Daripada jadi hantu sayang mati penasaran, mending ku jawab ya. Jadi sebenarnya kalau orang Arab itu kalau perempuan iya karena memang perempuan itu kan tidak bawa marga. Ya kan? Jadi ya sama aja kayak orang Chinese kan juga biasanya gitu kan. Tapi kalau orang Arab lebih kayak gitu. Kalau perempuan memang harus kawin sama Arab. Kalau laki masih bebas sebenarnya, tapi kebanyakan karena memang
mereka tuh sudah takut juga, maksudnya nggak biasa juga dengan mungkin kalau sama orang bule atau mungkin nanti dia sama orang Indonesia kan kulturnya beda Benar. apa segala macam, jadi mereka akhirnya kawinnya tetap sama perempuan Arab juga gitu. Oh berarti kalau perempuan memang harus. Karena kita kalau ibaratnya kalau misalkan seandainya aku menikah bukan sama orang yang Arab juga, otomatis kan aku keluar dari itu, anakku berarti nggak Arab lagi gitu. Oh iya benar. Berarti suami Arab. Iya dong. Kenapa? Terbayang ya endonya. Wow. Ada di sini Arab tapi dari condet tuh kamu. Iya, beda tipis. Suami aku juga dari Cililitan. Itu PJT ya. Iya. Ini juga. Mau. Tapi Kakak Dawya sendiri anaknya sekarang udah berapa? Belum sayang. Doain ya. Amin. Kita doain ya mudah-mudahan Kakak Dawya semoga dapat keturunan ya. Amin, 12 amin. katanya ya, Kak. Ya Allah Tuhan. Ya nggak gitu juga. Biar ada mau pemain ikutan sepak cadangan bola, kan. Ya tapi nggak apa-apa kalau emang Allah kasih kayak gitu. Yang penting aku nggak bobok pintu, nggak apa-apa. Iya kan yang penting kan rezeki mengalir Iya, karena kan amin. biasanya rezeki apa anak itu bawa rezeki masing-masing kan. Amin, amin ya robbal alamin. Siapa tahu jadi miliarder. Amin. Amin. Jadi BA-nya Bening. Iya masuk. Jangan salah, Bening kan belum ada kan biaya-biaya yang gendut. Ah, bener. Yang gendut tuh juga harus cantik. Bener, Tahira. Harus percaya diri, ya Tahira, kan? tolong, ya. Betul. Jadi harus dibuktikan bahwa perempuan Indonesia tuh apapun bentuknya kayak gimana pun juga mereka tetap cantik, ya kan? Tepuk tangan. Kira boleh kan Bening Klinik kan cabang 75 ya. Coba silakan ya. Atau aku mau disuruh megang salah satu cabangnya juga nggak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya kita juga dari Bening Klinik TikTok kita mau mengucapkan congratulations untuk Dokter Oki atas kelahiran pertama putra pertamanya. Namanya Baby Bam Smith Opera. Masya Allah, mabruk. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, Amin. ya kan, yang mempersatukan kedua orang tua, membawa Amin. keberkahan lebih lagi. Amin. Amin. Congratulations. Sekarang dokter aku udah sah jadi seorang ayah ya. Kayaknya udah dibuang deh jadi anaknya. Katanya dia mau jadi anak angkatnya Dokter Oki. Emang iya. Oh iya. Enggak bohong. Aku juga jatuhin. Gini. Ya, kita balik lagi ke fokus tentang Kak Dawiyah nih ya. Nih, di sini kan banyak banget nih ya, apalagi kan balik lagi netizen Indonesia. Ya kan? Netizen Indonesia pasti baik buruknya pasti dikomen. Yes. Baik buruk pasti digosipin. Betul. Ya kan? Nah, kalau misalnya Kak Dawiyah sendiri sebel nggak sih kalau misalnya ada netizen yang suka, maaf nih ya, kayak misalnya body shaming kayak gitu sebel nggak sih Kak? Sebel sih ya, kadang sebel. Mungkin kalau pas mood kita lagi nggak bagus ya sebel, tapi basically aku orangnya cuek sih soalnya. Maksudnya apa ya, aku tuh orangnya nggak pernah mau melakukan sesuatu tuh untuk orang lain atau terpengaruh sama orang lain gitu loh. Karena alhamdulillah sebenarnya ini sesuatu hal yang aku syukurin juga, karena aku tuh nggak pernah dikasih rasa kepengen bersaing, kepengen lebih dari si A atau apa gitu. Jadi aku merasa ya ini diriku gitu. Jadi aku nggak apa-apa juga sih, mereka mau ngomong apa terserah aja gitu. Karena balik lagi ya bukan Balik lagi gue nggak minta makan sama dia. Iya, Yes, itu Ya kan? benar. Terus yang penting lagi juga belum tentu dia lebih baik dari gue gitu kan. Jadi kalau buat aku sih biarin aja itu, hitung-hitung ngurang-ngurangin dosa aku juga. Ya kan, tapi ada beberapa kalau misalkan yang memang omongannya sekiranya gimana, ada yang aku juga maksudnya introspeksi diri juga. Kayak misalkan, ih lu gendut tapi lu centil banget, atau misalkan lu gendut kok pakaian lu apa gitu, terlalu ketat atau misalkan apa gitu ya, itu mungkin sesuatu hal yang baik untuk kita koreksi. Tapi selebihnya sih aku cuek. Cuy, berarti benar-benar Kaget aku. Kok tiba-tiba ada yang tepuk? berarti benar-benar kalau Kak Dawiyah itu menanggapi netizen seperti itu tuh benar-benar dengan cuek ya. Iya cuek aja. Tapi pernah nggak sih kayak sampai benar-benar kayak mendalam banget? Kalaupun aku tuh kayak misalkan di live TikTok aku gitu ya, terus ada orang yang komen oke gitu, terus aku menanggapinya dengan kayak sedikit emosional, tapi ya udah sebatas itu. Aku tuh setelah itu udah selesai gitu, nggak ada yang aku masukin ke hati, nggak ada yang aku masukin ke pikiran gitu loh. Kalaupun memang aku complaining sama diri aku yang gemuk atau apapun itu, aku lebih ke kayak misalkan aku udah mulai ngerasa nggak sehat nih, atau aku pengen punya anak nih, atau aku apa nih gitu. Jangankan buat netizen, gue buat laki gue aja kalau gue suruh ngurusin badan gue nggak mau. Gue mau tuh semua buat diri gue gitu loh.
nggak mau aku kalau buat yang lain. Tapi dengar-dengar dari bisik-bisik tetangga nih Kak Dawia, katanya kakak ini lagi program diet justru. Aku sekarang sih lagi enggak. Cuman kemarin itu aku udah sempat program, alhamdulillah udah turun juga lumayan gitu kan. Cuman kan memang ya kalau misalkan harus langsung gitu kayaknya aku juga bakalan bosen ya, ya nggak sih gitu. Jadi aku tuh ya seini aku aja. Jadi nanti yang penting aku maintain gitu, kayak misalnya udah segini, terus nanti kalau emang aku lagi semangat lagi gitu, aku mulai diet lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi pengen bebas gitu, ya udah aku nggak mau ini gitu. Yang penting aku jaga, aku sehat, aku bahagia kan, karena diet pun juga kita harus happy kan, kalau nggak happy juga nggak enak. Percuma ya. Jadi udah bawaannya pengen ngeganyem melulu kan. Cuman kalau tiba aku banyak duit apa gitu, mungkin aku holiday, mungkin aku bisa melupakan makan. Coba deh, kasih aku duit yang banyak ya, doain, amin. Amin, mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Tapi ngomong-ngomong sekarang Dokter Oki lagi nontonin live kita loh. Hai dokter. Kak Dawia mungkin yang mau disampaikan untuk Dokter Oki karena hari ini tepat istrinya melahirkan seorang putra yang begitu tampan ya. Mungkin ada yang mau diucapkan dari Kak Dawia. Masya Allah, tabarakallah, mabruk untuk Dokter Oki dan istri atas kelahiran putra pertamanya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jadi pembawa kebaikan, pembawa rezeki. Pokoknya aku doain yang terbaik, mudah-mudahan makin sukses, makin terkabul semua hajatnya. Jangan lupa aku ya. Amin. Colek-colek dikit ya. Iya ya, plot listnya jangan lupa aku ya. Jangan lupa aku. Benar ya, siapa tahu nanti kan benar kata Kak Dawia kan butuh brand ambassador. Yang rada semok. Boleh ya. Iya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang masalah program diet juga ya. Yes. Benar nggak sih Kak Dawia itu mau dapat momongan? Katanya dengar-dengar selentingan nih ya. Menurut artikel-artikel yang dari tim kita baca, katanya Kak Dawia mau dapat momongan. Iya sebenarnya sih kalau momongan udah harus ya, karena umurnya juga udah lumayan tua ya kan. Takut juga nanti ketuaan lebih beresiko gitu. Dan kebetulan juga aku kawin nikah maksudnya. Menikah saya udah 5 tahun gitu. Jadi memang udah pengen juga sih ya, udah pengen juga, tapi ya kalau misalkan di program-program sih memang belum sampai ke sana. Aku masih tetap lewat jalur langit dan berusaha gitu. Tapi kalau misalkan kayak program-program sih enggak. Cuman kalau dibilang kepengen, ya salah satunya aku pengen ngurusin badan juga karena pengen sehat dan pengen bisa punya anak. Karena mikirin juga kan kalau nanti terlalu gemuk banget juga nanti jadi nggak sehat dan beresiko pada saat melahirkan gitu. Amin. Mudah-mudahan ya cepet ya Kak Dawia ya. Tapi Kak Dawia mau anak perempuan apa laki-laki anak pertamanya? Kalau sekarang di umur yang sekarang aku sudah pasrah. Apapun gitu. Kalau suami aku kan masih yang aku pengennya laki gitu. Gak usah ngatur Tuhan kau ya. Gak usah kau ngatur Tuhan. Diomelin. Yang penting kita dapat anak kan, dikasih anak dari rahim sendiri, sehat, selamat, sempurna, udah bas, selesai. Benar, apapun yang penting diterima Iya ya. dong. Penting sehat. Benar, yang penting sehat, lengkap, Iya. ibunya sehat, Rezekinya bapaknya banyak, banyak. anaknya nasibnya bagus, udah selesai. Iya, mudah-mudahan ya, Nak. Jangan sayang, repot kau ya. Itu bayi apa? Apa sih kok ada mbak-mbak? Siapa aja ngomong? Biasa. Itu lagi belajar ngaji. Di sini Abang Alibaba. Di depan lagi belajar ngaji. Di sini Bang konsepnya begitu Kak Dawia. Enak banget sih bisa duduk di bisa. Rapet ya. Pokoknya kalau di sini kita santai aja Kak Dawia ya. Kita cerita-cerita santai. Jadi tadi tuh Kak Dawia sempat tanya di sini kalau misalnya di TikTok Bening ini boleh ngomong gue lu nggak sih gitu. Di sini mah kita santai. Iya soalnya aku Ya. kebiasaan kan, Aman. suka ketelepasan. Kelepasan ya. Ada yang mau ditanyain lagi kakaknya? Ada. Apa? Ini Kak, Banyak loh aku udah, pertanyaannya. iya banyak banget artikelnya katanya Umi Elvi suruh nyuruh Kakak Dawia buat diet. Nah Kakak Dawia suka Oh itu kesel mah nggak dari sih? aku kecil. Oh, iya. Memang dia itu paling-paling. Berarti keselnya dari kecil. Hah? Keselnya dari Kakak Dawia kecil. Iya, Disuruh suruh aku tuh diet. sampai papa aku dulu ya, almarhum papa tuh sampai suka marah gitu karena aku tuh dari kelas 5 SD tuh udah aku puntur, udah di apa segala macem gitu. Padahal papa aku bilang biarin, dia masih masa pertumbuhannya. Mungkin ini juga yang menyebabkan aku akhirnya tingginya segini doang gitu kan. Harusnya dia bisa tumbuh dan berkembang, tapi udah terlalu banyak deh suruhan-suruhan yang kayak gitu. Tapi maaf, kalau Kak Dawia sendiri keturunan dari mama atau dari papa mungkin? Yang Arab, apanya? Enggak, Gemuknya? Gemuknya. Enggak, aku mah kesalahan suster. Jadi karena aku tuh
aku tuh lahirnya kecil banget. Oh iya. Lahirnya tuh cuma 2,6 gitu. Jadi emang di antara semuanya dari 6 anak itu aku yang paling kecil. Jadi mungkin mereka concern banget jadinya kan gitu. Jadi vitamin apa kayak gitu. Terus kebetulan juga dulu aku punya aku babysitter aku tuh dulu biasa ngurusin anak-anak orang Chinese gitu kan, mereka gemuk-gemuk Iya, kan. gemuk-gemuk, bener. Maksudnya mungkin penilaian bagusnya seorang babysitter zaman dulu tuh kalau anaknya gemuk gitu loh. bener. Jadi aku tuh dari kecil kalau kayak misalnya tidur masih sore terus belum makan malam aja tuh dibangunin gitu, disuruh makan malam, habis itu tidur lagi gitu. Jadi emang udah kesalahan dari awal. Dari awal ya. Cuman kan zaman dulu kecil lucu ya. Iya. Begitu udah gede aja agak males. Enggak, tapi lucu kok, Kak. Tapi kan lucu sampai Lucu sekarang banget loh sekarang. Kak Ya, Dawia. alhamdulillah Lucu kalau banget. masih bilang lucu. Cantik lagi. Beneran loh. Iya. Nggak Dokter beres. Oki aku cantik loh. Cantik. Maksudnya bisa lah. Bisa. Ya. Nah, Kak Dawia ya, kan kalau misalnya boleh tahu nggak sih, kalau misalnya kayak sekarang kan Kak Dawia juga sibuk nyanyi. Kalau nyanyi itu memang keturunan atau memang kayak memang dari Umi itu kayak oh kamu harus jadi penyanyi atau kamu harus bisa nyanyi gitu untuk meneruskan karirnya Umi, Bakatnya, atau ya. memang kayak Kak Dawia sendiri yang pengen nyanyi? Justru kalau mama aku itu orang yang paling nggak pernah ngojok-ngojokin anak. Maksudnya kayak dulu dari mulai Katria semuanya. Maksudnya kayak abang-abang aku juga dulu pernah beberapa kali main sinetron, apa segala macam. Tapi nggak pernah yang itu dilakukan sama mama. Maksudnya kayak tolong dong anak saya disuruh nyanyi dong, anak saya gini. Selalu memang produser yang minta, selalu memang ini. Begitu aku pun juga begitu. Kayak waktu dulu aku juga pengen jadi penyanyi juga malah mama tetap tuntutannya kurus, harus kurus. Tetap ya. Gitu, karena kalau penyanyi itu penampilannya harus gini, harus gitu, harus banyak persyaratan. Benar. Makanya karena aku juga saat itu kepengen udahlah ya gue pengen jadi artis gitu, kenapa sih repot amat kurus heboh ya kan. Akhirnya gue melancong lah ke tempat yang lain gitu, dan alhamdulillah diterima sama masyarakat, alhamdulillah. Ya paling enggak walaupun waktu itu juga aku mencoba nggak pakai nama embel-embel Elvi Sukaisi, tapi alhamdulillah aku bisa ada dikenal sama orang, dan setelah udah ini banget baru orang tahu oh ternyata ini anak Elvi Sukaisi gitu. Karena aku waktu itu juga gambling kan, takut kalau seandainya ternyata keluar dan bikin malu gitu, atau misalnya jadi dicela-cela orang, atau misalnya jadi apa gitu. Jadi aku ya udah aku pelan-pelan gitu. Kalau misalkan bagus ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah mundur lagi gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah sambutannya bagus, dan barulah dari situ Elvi Sukaisi itu mulai oke, ternyata dia gendut tapi berbakat gitu kan. Baru mulai merasa gitu. bahwa anaknya memiliki Ini aja bakat, aku ya. tuh mau bikin single aja, udah berapa kali, udah recording, udah ini, udah itu, udah banyak ya lagu aku, betul? Hei. Betul nggak? Lagu aku banyak, say. Tapi dia mau bikin video klip, selalu Elvi bilang, kurusin lagi deh dikit, kurusin lagi deh dikit. Alhasil sampai gini hari kagak jadi ke video klip. Oh bener. Lagunya kalau boleh tahu ada berapa sih Kak Iya, Dawia? ada berapa sih, Kak? Kalau yang udah pernah rilis itu tahun 2010, ada judulnya Bingung. Mungkin kamu bisa lihat di YouTube ya, itu juga. Tapi aku masih mengumbar-umbar aura. Ya, tapi kalau yang sekarang ada yang melo, ada yang lucu, ada yang komedi kayak gitu-gitu. Cuman ya memang aku belum bisa keluarin karena itulah pemodalnya ini ngomong suruh kurus-kurus mulu. Atau mungkin ada yang mau modalin aku nggak sih selain Elvis Sukaisi? Kesel juga gue nungguinnya lama. Tapi kalau misalnya tadi kan Umi ya suruh apa-apa pasti suruh kurus. Sempat kesel nggak sih? Ih bukan kesel lagi. Tapi sekarang nggak jadinya ya. Sampai sekarang aja gue tuh kalau mau pergi makan sama dia di restoran gitu, dia duduk di sini, gue di sono. Kok gitu? Kalau nggak gue diprototin sama dia, apa aja yang gue sendok. Kayak gitu. Ingat-ingat gitu. Ingat-ingat, tak kalau udah naik lagi susah gitu kan. Kalau mama, mama banget ya Allah Tuhan. Berarti Pegel satu gue keluarga kadang-kadang. Kakak Dawia itu udah penyanyi semua gitu ya, Kakak Tria juga? Iya, intinya mereka bisa nyanyi semua, walaupun mungkin yang nyanyi dari kecil kan Kakak Tria. Itu pun juga Kakak Tria sekarang ya paling nyanyi dari panggung ke panggung ya kan. Kalau Wirda nyanyi juga. Kalau abang-abang aku memang di belakang layar, tapi mereka semua basically semuanya alhamdulillah bisa nyanyi. Dan suaranya ya maksudnya bukan yang jelek. Iya. Tapi seru ya kalau satu keluarga bisa nyanyi semua ya. Iya, sampai keponakan-ponakan aku, cucu-cucu iya? aku bisa nyanyi semua. Berarti Iya, kalau toh. hajatan gak usah manggil artis. Alhamdulillah, cuman memang kita tuh kadang suka berpikir ini gimana ngorbitinnya ya. Ntar suka dulu juga beberapa kali kita coba kayak gitu. Ini sih karena dia anak Elvis Sukaisi aja, ini karena cucunya Elvis Sukaisi aja, suka gitu kan. Padahal mereka memang suaranya
Bagus Aku ya. akuin memang bagus-bagus. Tapi kalau misalnya orang tahu Kadawiyah anaknya Elvi Sukaisi pas Kadawiyah mulai terjun nyanyi itu tahun berapa? Masih ingat nggak? Waktu itu sih aku kan Extravaganza ABG itu di 2005 ya. Ya orang tuh baru mulai ngeh banget kalau aku tuh anaknya Elvi tuh mungkin 2010, 2011 deh. 2010, 2011, aku baru lulus sekolah. Nah makanya mungkin kalau yang generasi-generasi kamu memang pasti nggak tahu gitu kan, nggak banyak tahu. Tapi Extravaganza kan? Extravaganza Pernah di ABG. Extravaganza kan? Iya aku tahu. Dia yang nggak tahu. Dia kelahiran Kamu 2000 kelahiran? soalnya. Oh, 2000. Masih 5 tahun. Di sini juga kayak nggak ada yang tahu. Nggak tahu Nggak juga. mungkin. Lu nggak mungkin Vega kelahiran 2000. Jangan so muda deh. 2008. Iya, 2005 sampai terakhir tuh yang aktif-aktifnya itu 2015 lah ya. Extravaganza. Enggak, Extravaganzanya mah cuma 2 tahun, 1 tahun setengah. Setelah itu ya FTV, sinetron, Iya, apa. aku sering nonton FTV waktu dulu Iya. di SCTV kan, iya. zaman-zamannya masih Oh, belum iya. berhijab kan. Tapi memang bener loh sahabat bening ya, karirnya Kadawiyah kalau misalnya kalian bisa cari di artikel atau misalnya sahabat bening kayak cari nih gitu kan film atau lagu yang pernah Kadawiyah nyanyiin, pasti itu semuanya banyak banget Beb ya, banyak apalagi FTV ya Kadawiyah ya. Iya, Ya kan? Dulu tuh alhamdulillah. aku kalau nonton FTV tuh di jam 1 siang atau enggak misalnya di malam biasanya tuh. Nggak Suka diulang berhenti lagi ya kalau FTV. malam. Ya kalau yang malam tuh yang ulangannya. Diulang lagi, Nggak ngalamin ya. Tapi aku masih ngalamin kalau FTV yang berulang-ulang tuh. Oh, iya? Iya, yang abis FTV terus besok setelahnya FTV lagi gitu Iya. kan. Iya. Iya. Atau Kalau sekarang film ajab lagi. Ya kan? Kalau udah belum aja. Segitu aja film ajab diulang-ulang kagak ada yang insaf loh. Iya, benar-benar. Bener juga sih ya. Buktinya mas saya begini gue. Astagfirullahaladzim. Tapi Apa? Tadi dulu yang di pojok kenapa itu ketawa? Lu Masa aku disuruh insaf? Gak usah sayang, nanti aja. Nanti aja kau pos-pasin aja dulu ya. Doain lah umur kau panjang. Ya. Resepsionis dinner. Astagfirullahaladzim. guys, sahabat saya pokoknya di sini kalau bisa kalian nonton live ya BTS, di sini tuh kita semua coba bercanda. Jadi jangan Iya, dianggap serius iya. ya. benar. Tadi emang aku udah nanya kan, boleh nggak agak Boleh. sedikit vulgar kalau aku Boleh, kan? di sini mah aman, cuman kan kadang netizen kan digoreng apa-apa ya. Goreng lah sesuka kau ya, biar dia matang. Biar dia Oh. Nah, daripada kita kedengerin nih ya Kadawiyah dari tadi kan kalian udah disentak-sentak tuh dimarahin ya. Kita pengen Kok ngedenger gue lagu. kayaknya emosional ya? Kenapa? Iya, nggak apa. Itu jadi khasnya Kadawiyah tahu. Coba periksa saldo gue deh. Kayaknya kurang kali. Enggak. Suka kayak gitu aku. Oh iya ya. Heeh, kalau saldo kurang agak Coba emosional. Oma periksa saldo aku deh Oma. Stiker tahu. Nah, tapi kerabat beri semuanya, kalau misalnya kalian kan mungkin kan penasaran nih ya kan, mau dengerin gimana sih suara aslinya Langsung. seorang Dawiyah Iya, secara betul. langsung Betul. kan, apalagi kalau misalnya cuman dengerin di YouTube ya, Dan- atau mungkin yang lain-lainnya gitu kan, kita pengen Ngedenger langsung suara emasnya deh, dari suara kakak emasnya. Dawiyah. Aduh, Kalau ini. itu terlalu berlebihan. Gak usah bilang soal mas. Tolong ya yang nonton, ekspektasi kalian jangan Elvis Casey ya. Karena aku tetap Dawiyah Zaida sayang ya. Jadi Elvis Casey itu terlalu tinggi untuk kugapai. Ya. Tapi mungkin kan insya Allah nanti akan menjadi penerusnya kan. Ya Allah, amin. Pasti dong. Ya nerusin aja, terserah mau nyampe mana kek. Kan? Pasrah ya. Gua nggak sanggup. Kenapa sih? Iya. Kok bahagia dia? Ya Allah Tuhan. Ya udahlah, udah sahabat beri sudah pada nungguin Kak Fana. Oke. Ya udah, yuk. Musrik. Langsung aja kita dengerin suara dari kakak Dawiyah. Ih, mobil. Sawelannya bang. Gura 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 gu. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu.
Aku takut banyak kumbang yang hinggap. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau. Wow. Bimbang ragu sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Selain tepuk tangan buat Kadawia. Aduh. Ya Allah, suaranya Hanya Dia. ya aku banting Hanya dia. Aduh. Dia. Hanya dia. Keren. Itu kalau Epi Sukesi sayang. Ya, Kalau Epi. Kadawia. Susah, capek aku ngikutin dia. Tapi keren loh, suaranya enak banget, Beb. Ya, sekali lagi tepuk tangan dong buat Kadawia. tapi suaranya juga mirip sama Umi tau. Iya, suaranya Mirip ya? Iya. Ada Iya. serak-serak. Iya. Ya jangan sampai mirip tetangga, gue juga gak mau. Iya. Kan anaknya ya. Iya, tapi enak banget bener Iya. lagunya. Maksudnya kalau misalnya kan di live-nya Bening atau di live Bening itu kan nggak ada tuh. Boleh yang panggil namanya- aku kalau mau nyanyi ya, kalau ada hajatan, ada apa. Boleh. Sunatan, kawinan, apa segala macam ya sayang ya. Boleh. Heeh. Masuk nih kayaknya. Heeh. Ke PCS Oh, Manajemen. semuanya diangkut. Bisa dah. sayang. PCS Manajemen di sana ada tulisan singer, berarti bisa nyari. Bisa sayang, Bisa, jangan aman, lupa ya. ya. Joget bisa kok aku. Bisa. Cuma siapin aja panggung bagus ya. Gitu. Untuk sahabat Bening mungkin yang di rumah yang lagi dengerin atau lagi nonton live-nya kita ya, ingat kalau misalnya di Bening Klinik itu di live-nya kita tuh nggak ada filter apapun dari mulai efek ya ataupun suara bener-bener yang kalian dengarkan itu adalah suara asli ya. Kalau kita lagi serak, kita host lagi batuk itu suara Itu asli real. kita ya. Tapi tadi keren banget loh Kadawia. Masya Allah bisa Itu Muhammad. setiap hari tuh belajar atau memang kayak ya udahlah. Enggak pernah. Elvis Casey nggak pernah ngajarin aku. Beneran. Oh, Serius nyaris nggak nggak pernah. Kalau dulu aku kecil masih suka diajarin sama papa gitu. Tapi kalau sekarang, kalau mama tuh ya paling kalau misalkan, ma aku di TV diminta buat nyanyi lagu ini gitu, misalkan gitu. Terus paling dia, coba kamu nyanyi dulu ini gitu. Terus oh yang ini kurang, ini harus gini, harusnya gitu. Paling cuma sebatas itu aja. Tapi kalau yang ngajarin bener-bener, kalau papa kan memang dia bisa main piano gitu kan. Jadi dia nadanya, itunya apa segala macam memang diajarin sama dia. Cuman papa is God. Sebelum nyanyi Kakak Dawia ini nggak makan kencur dulu gak? Iya. Kencur udah sering kan dulu saya. Beneran. Enggak. Tapi kan Enggak gitu. Biasanya kan ada rata-rata penyanyi kalau misalnya Iya, sebelum tahu. nyanyi ya Nia ya kayak Dari kita lihat keluarga siapa lah. Yura ya. Kakak Yura, iya. Yura Pakai sering makan kencur. biar suaranya tetap oke Pernah gitu. nggak sih kayak ada terapi tersendiri nggak sih untuk suara? Enggak sih. Biasanya kalau mau dubbing aja suka minum air asem ya. Oh iya asam Iya, Jawa air ya. Jawa kayak gitu. Yang anget gitu, minum kayak gitu. Tapi keren Tetap loh. terjaga. Soalnya Iya. Kakak Dewi itu suaranya kayak serak-serak seksi banget Iya. gitu Ya ya. ampun, seksi aku. Seksi konsumsi. Kayak kalau misalnya kayak sleep call sama Kadawia tuh kayak tidur seminggu deh Ya kayaknya. ampun, emang dulu aku juga dulu dari dulu tuh sering banget ditawarin jadi penyiar radio. Tapi bener Iya. Terus kerja apa itu? Apa yang kayak apa yang customer service. bukan. Apa? Yang jorok itu loh. Apa sih? Apalah itu? Oh, Kok kurang ajar ini orang kata aku. Kurang ajar kali nih beneran, dia. itu beneran nggak sih apa bercanda? Pernah ditawarin kayak gitu gara-gara dia ngedengar aku ngomong terus Mbak mau nggak kerja, tapi dulu ya zamannya aku juga masih kurus juga kan. Terus apa namanya? Ya, apa itu? Pekerjaan tidak benar. Nggak mau loh aku, takut. Tapi suaranya emang enak didengar. Tapi enak banget, Kak. didengar, beneran loh. Iya, ngomong aja tuh Tapi kayak aku nggak merasa, kenapa ya? Ya kan Iya, kita aku denger. paham nih, ya Oh, kan iya, orang ya. denger Iya, kan. denger. Kok aku nggak dengar? Maaf ya, aku Ini Nggak, kan nggak. ada jilbab. ya Tapi mungkin. jujur ya dia ya, gue kayak Iya. kita tuh maksudnya kayak bisa dibilang kita nggak terlalu suka lama lagu gitu ya. Tapi kayak dengar suara Kadawia tuh jujur emang enak banget parah. Amin, ya Sumpah parah enak Allah. banget. Mudah-mudahan ya aku bisa jadi penyanyi. Amin, udah kan? Oh, enggak, maksudnya bisa benar-benar menjadi penyanyi yang sesungguhnya. Amin ya, pokoknya apapun harapan dari Kadawia mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah ya. Amin. Tadi aku mau ngomong loh, Apa? aku sampai ketawa gini. Apa? Nggak, biasanya kan kalau suara yang serak-serak basah, nada tinggi tuh agak sulit gitu kan, Kak? Emang iya.
Iya tahu. Iya sih. Maksudnya Tapi aku karena mungkin juga dari dulu Latih vokal ya? bukan. Aku kalau dari dulu itu selalu kalau nyanyiin lagu tuh nyanyi lagu yang tinggi-tinggi gitu. Bahkan sekarang pun mungkin udah banyak yang aku nggak bisa kayak lagu-lagunya Siti Nurhaliza tuh kan tinggi-tinggi kan gitu. iya, Jadi emang aku dari dulu walaupun suaranya kayak gini tapi memang aku selalu nyanyiin lagu-lagu tinggi gitu. Jadi mungkin karena biasa aja kali. iya sih, udah terlatih berarti ya Kak ya. Ya Allah. Berarti terlatih karena terbiasa ya. Bisa karena terbiasa. Iya, Bisa karena biasa. ya, terlatih juga karena terbiasa. Iya, betul. Ya, tapi keren sih ya, jujur keren banget ya. Nah, Kak Dawiyah, ya ini adalah pertanyaan mungkin Aduh. salah satu pertanyaan dari Kenapa Kak Daw? sahabat Udah bening. mulai panas kursinya. Udah Udah, mulai udah banyak mulai banget. kerasa Udah biasa ini kalau udah ini pertanyaan apa? Tapi jujur ini adalah pertanyaan Benar kata pujangga selasi ku sangka mayang-mayang, ku sangkakan daun selada. Orang mimpi ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Udah cukup ya. Oke nih Kakak Dawiyah Tahu ya. dia lagunya. Mohon maaf sebelumnya kan Pakai mohon maaf. nggak enak soalnya kita nggak enakan orangnya Ah. ya. Nah mohon maaf nih Kak Dawiyah ya, dulu kan pernah tersangkut kasus narkoba. Bukan kesangkut, sayang kejeblos. Jerat. Kalau kesangkut itu cuma gitu. Kalau ini kan gila. Udah langsung ya. Udah, wes terjun payung itu. Nah, dulu itu kan pernah terjerat atau terjun ya, tersangkut ke kasus narkoba bareng suami. Apa yang bikin Kak Dawiyah bisa terjerat di Ini lingkaran pertanyaan setan yang itu? aneh. Kenapa? Ya karena pergaulan. Pergaulan Bener juga sih. ya iyalah, apalagi kalau bukan karena pergaulan bebas dan enak. Gak boleh? Lah, iya dong, nggak mungkin lah ada segitu banyak manusia mencintai narkocoy kalau memang dia nggak enak, bener nggak? Bener, pasti Coba nggak. deh, lu kalau makanan kagak enak juga kagak mau. Bener, kagak akan Iya beli lagi ya. Enak say, tapi efek sampingnya yang kagak enak ya. Nah, jadi ingat-ingat, jangan lo cuma denger enaknya doang. Itu kenikmatan-kenikmatan sesaat ternyata. Bener. Ya kan? Gitu. Oke, berarti dari pergaulan ya memang milih-milih teman itu penting ya Kak Dawiyah, ya? Penting banget. Terus juga yang penting diri tuh mesti punya prinsip juga. Lo mau jadi manusia yang seperti apa, ya kan? Kalau dulu kan aku memang karena awalnya sih tergiurnya karena ngelihatnya bukan pergaulan, gue pengen mabok, gue pengen apa gitu, nggak kayak gitu. Tapi gue ngelihat kok orang teman-teman gue nih yang pada narkoba pada kurus-kurus gitu. Oh, berarti kayak termotivasi buat kurus. Ih, kok lo kurus banget sih sekarang gitu? Iya, gue pakai ini gitu. Iya benar. Nah gue inilah ceritanya dari udah Nyoba. hopeless saat itu kan ya. Udah dokter kayaknya udah gue kitirin semua se-Jakarta, se-Indonesia ya. Gak kurus-kurus gue, naik turun begitu aja kayak yoyo. Ya kan? Akhirnya dari situlah aku mulai Mencoba. coba-coba gitu. Tapi coba pun juga waktu itu nggak yang langsung ini gitu. Sampai begitu pas gue orang-orang pada bilang, ih kok Dawiyah kurusan sih? Kok bagus obat ini? Gitu. Obatnya Kok bagus mahal. obat ini gitu kan. Tapi kok mahal gitu. Ya udah tapi ya ku teruskan. Ya tapi gini, udah jadi adiksi juga akhirnya kan gitu. Jadi begitu pas ya mungkin adiksinya lebih ke nikmat ya. Tapi kalau kurus itu kan efek dari gimana, kalau aku sih kalau di aku pada saat pakai itu memang nggak bisa makan gitu loh. Udah gitu aku jadi aktif, bergerak apa gitu kan, seneng keringetan apa segala macam, mandi sehari bisa 5 kali kayak gitu. Yuk keringetan mandi, abis itu keringetan lagi. Karena kalau misalnya pakai AC tuh gue gak suka. Gak suka, maksudnya nggak suka dingin. Di gue tuh kalau dingin kayak, iya apa sih gitu, nggak enak. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya dari situ kurus. Ya udahlah, jadi akhirnya begitu kurus gue pikir setelah kurus gue bisa berhenti gitu kan. Tapi ternyata sakit ya, Bo, mau berhenti. Maksudnya Jadi ini apa? ya adiksi lah, tulang-tulang sakit, apa segala Sakau macem, gitu ya bahasanya ya. Apa nih? Iya. Udah ngomong apa sih? Burung nuri terbang jauh di awan. Hei, mana mungkin dia kembali lagi. Laki-laki hampir lepas
emas di tangan. Hei, masih bisa dia dirayu lagi. Ya Allah, kayak di parung ya. Hei, mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu tanpa kau suguhkan, tanpa kau hidangkan gula 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 yang manis. Asik! Wow! Alhamdulillah rezeki. Udah, gitu dong. Alhamdulillah rezeki. Kenapa dibalikin lagi kan udah Duit nyampe? palsu aja kok ambil kayak mana yang benar. Koret buat koret. Aduh. Emang di sini begitu Kak Dawya, selalu Kok suka ada aja. kejutan ya? Suka ada kejutan. Kaget loh aku. Kok tiba-tiba gula-gula. Aduh, Iya, aja kita enak kaget. banget. Saya kok merhatiin ini orang berdua ngapain nih di pojok? Repot banget ya, kan? berasa Di gerusuk. pojok ada apa nih? Ternyata ya ada Terima kasih gimmick-gimmicknya. Terima Ya kasih Allah. loh. Makasih loh. Kak Dawi yang nyanyi katanya pengen joget. Ya Allah. Undang secara terhormat dong. Boleh, nanti siapa tahu nanti anniversary-nya Bening Pratama Agung. Iya. Atau nanti buka puasa bareng Bening. Betul. Langsung bintang tamunya Iya. Kak Dawya. Ya Allah, amin 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 ya Allah. Oke. Nah, kita bahas lagi masalah yang tadi. Yes. Ya, waktu itu pada saat kayak mulai terjun ke narkoba kayak gitu, sempet turun berapa kilo sih Kak Dawya? Aku dari 96 sempat jadi 51. Hah, berapa? 90. 96 ke 51. 96, 51 berarti 45 kiloan ya? Iya. Itu berapa bulan? Mungkin 10 bulanan kali ya. Tapi itu termasuk cepet ya? Itu cepet banget. Iya, kan? Ya Aku cepet aja- banget karena aku bener-bener gak bisa makan. Oh, Kalau makan tuh bener-bener harus dipaksa. Terus emang jujur emang aku juga almost every day kan. Jadi ya kalau biasanya kan kalau orang yang pakainya tuh on off gitu ya otomatis pada saat basian pasti lu makan terus dong gitu. Tapi kalau aku kan waktu itu kebetulan orang ada ya. jadi hampir tiap hari gitu pasti pakai, dan itu kalau makan juga susah, aku bener-bener mesti dipaksa sampai disuapin, itu pun nggak bisa banyak kayak gitu. Di aku efeknya kayak gitu, jadi mungkin ya itulah yang bikin ini. Tapi menyesakannya itu kan begitu setelah selesai dia kembali ke wujud asal, bahkan bisa lebih gede lagi guys gitu. Jadi udahlah itu tipuan itu setan ya. tipuan setan itu. Memang segala sesuatu yang nggak bagus itu pasti dibikin indah sama setan Bener, ya kan? dibikin indah, Kayak dibikin gitu. nikmat. Oh ya. iyalah. Kakak, tapi aku pengen nanya untuk efek sampingnya tuh selain nggak mau makan, apa lagi? Bekerja keras. Oh. Iya kan? Aku ngebor, aku segala macam sendiri, terus masang storage kamar sendiri. iya? Iya, Pokoknya jadi rajin banget. Sumpah. Oh itu. Ibaratnya ART tuh kalah rajinnya sama gue. Oh benar. Oh bener sih ya? Oh benar. Enggak pernah baca artikel. Bacanya. Ya. Rajin aja say, apaan juga yang nggak perlu lo kerjain kayak baju nih kita udah rapihin. Ih kayaknya kurang. Iya, Rapi- aku kurang kerjaan kan? Salah bener, nggak kalau bener. menurut lo? Aku punya teman cerita kayak gitu juga sih Kak Dawi ya. Sampai Apa kamu punya teman? teman. Ada salah satu, tapi zaman dulu banget gitu kan. Almarhum. Ya Allah ya Almarhum. tuh Jadi kan. dia tuh sampai kayak bersihin Coy. toilet itu sampai 6 kali. iya. Udah bersih dibersihin lagi. Iya, Maksudnya jadi kayak puas aja gitu kak? nggak tahu emang nyari kerjaan aja. Emang maksudnya bawaannya ya. emang kalau dibawa diem juga kan nggak enak ya kan. Tapi kan mungkin kalau orang yang kayak kena ekstasi mungkin kita harus ke klub, kita harus dengerin lagu, kita harus apa. Kalau dia kan enggak, lu kerja aja udah girang gitu. Terus bawaannya kan happy aja, mau lagi putus pacaran kayak mau apa kayak nggak nenggung enggak. Santai, putus ganti lagi, putus ganti lagi gitu. Berasa cantik nggak lo? Oh. Tapi katanya ada juga kalau pakai narkoba itu bisa bikin gemukin badan atau kayak berisi lah gitu. Kayak Ya sakau mungkin gitu. itu kalau yang mereka mau iniin, maksudnya diseriusin mungkin dibarengin sama olahraga, terus apa gitu ya. Mungkin ada juga yang menggunakan treatment kayak begitu gitu kan. Tapi kalau aku sih emang nggak mau berisiin, kurang berisi apa? Mau nurunin iya ya Kak Oh, ya. oh. Cuman emang juga tuh ya hasilnya pun kurusnya tetap nggak bagus.
Oke, pokoknya untuk sahabat bening semuanya jadikan pengalaman Kak Dawe itu tidak untuk ditiru ya. Jangan sayang, tolong. Saya memohon kepada kalian ya, yang masih pakai coba berhenti, hubungi pusat rehabilitasi. Buat yang mau coba-coba nggak usah dicoba sayang, itu terlalu enak buat kalian coba ya. Nggak usah, nanti kalian nggak bisa lepas, repot mama bapak kau, kasihan. Duit kau bakal habis ya. Mau kaya kayak gimana juga miskin lagi kau. Tuh, ya, jauhi narkoba, dekat war. Iya, Jangan. mendingan jauhi narkoba, deketin war. Iya, daripada nanti hidup lu kayak gue, dimulai dari nol, kayak di pom bensin lu. Ayo. Mulai dari nol ya, Bu. Iya, dimulai dari Tapi sekarang nol. udah bener-bener bersih ya Kak Dewi. Insya Allah ya Allah. Aku tuh gini, kalau untuk narkoba ini dokter semua apa namanya konselor apa segala macam memang tidak bisa bilang bahwa oh saya akan sembuh 100%. Ini sudah menjadi penyakit yang ada di darah kita dan ini yang cuman bisa kita jaga adalah pemulihannya, ya kan? Gimana caranya kita memutus dari lingkungan-lingkungan yang kayak gitu, ya kan, dari jalan-jalan yang kayak gitu. Jadi semuanya tuh balik lagi ke kitanya gitu. Jadi mau 1000 kali lu rehabilitasi juga kalau misalkan lu nya tuh nggak mau lepas ya nggak akan bisa gitu. Jadi gua pun nggak akan pernah mau berani untuk bilang bahwa oh gue sudah berhenti dan gua nggak akan lagi gitu. Gua nggak berani dan rata-rata memang semuanya nggak ada yang boleh untuk kayak gitu karena ini hal-hal yang riskan gitu loh. Narkoba nih hal yang riskan yang hanya dengan waktu sepersekian aja tuh dia bisa balik lagi, bisa trigger lagi, bisa craving lagi kayak gitu. Jadi yang penting ibadahnya dijaga, kedekatannya sama Tuhan dijaga supaya kita juga tahu terus banyakin ilmu aja gitu. Bagaimana narkoba tuh merusak hidup, bagaimana narkoba tuh merusak badan dan segala macamnya. Jadi dengan kayak gitu kita juga akan ngerasa kok gue zolim banget sama diri sendiri ya gitu. Dengan kayak gitu juga mungkin kita jadi berpikir juga kalau mau tiba-tiba craving gitu, aduh nggak deh, ntar gue ngelewatin sakaunya lagi kayak gitu. Terus belum kalau nauzubillah min zalik apes ya kan, maksudnya tiba-tiba karena pastilah yang namanya orang udah pernah ketangkep pasti ada yang mengamati dari jarak jauh. Kita sudah membawa nomor punggung masing-masing ya kan. Jadi makanya gue juga kalau sama teman-teman gue yang misalkan kita nyoba jalan lagi gitu selalu gue tanya, lo masih pakai atau enggak? Kalau lo masih pakai jangan main sama gue. Kenapa? Karena gue bawa nomor punggung. Gue takutnya orang mengamati gue terus ngelihat lo kena apesnya. Benar. Gitu. Jadi gue selalu antisipasi kayak gitu. Jadi akhirnya mereka juga satu persatu mulai ya mungkin ada yang pura-pura, ada juga yang memang akhirnya jadi berhenti juga ya gitu. Tapi enggak kok, gue udah nggak kayak gitu gitu. Ya bagus kalau misalnya udah nggak kayak gitu, is oke kita jalan. Tapi kalau misalkan enggak, bukan gue ragu di gue nya, justru gue kesian takutnya nanti dia kenapa-kenapa gitu kan. Takutnya nanti disangka jadi cepong ya Nek. Cepupu ya. Iya, takutnya jadi cepong bener. Ya. Karena narkoba itu sendiri tidak akan mungkin bisa gimana-gimana kalau nggak ada jari telunjuk. Oke, ya nggak kerasa. Nah sekarang kita akan masuk ke segmen Jawab Pertanyaan Netizen. Kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen sahabat bening semuanya ya. Yang sudah disiapkan oleh Yang sudah disiapkan oleh tim kita juga ya. Nah kita akan lihat pertanyaan nomor 1. Silakan. Wow, dari Randita Laganja. Agak serem ya saya. Kok namamu itu nyakitin aku ya? Itu ekstravaganza. Iya. Pak Ganja gitu ya. Ini dari Randita Laganza ya. Ada spirit tertentu atau orang yang buat bangkit dari keterpurukan masa lalu kah? Nggak ada. Kalau yang namanya dari keterpurukan itu yang bisa bawa bangkit cuma diri lo sendiri sih kalau menurut gue. Cuman diri lo dan Tuhan ya gitu. Selebihnya mau 1.000.000 kali ada orang atau apa, tapi memang dukungan keluarga itu juga penting. Mungkin kalau untuk seorang artis juga dukungan masyarakat, dukungan fans itu penting gitu ya, karena memang seorang yang udah kena narkoba itu kan otomatis jadi sensitif kan, jadi sensitif, terus banyak terus minder, terus aku udah banget ngelewatin fase-fase kayak gitu. Tapi untungnya juga aku punya keluarga yang support banget, yang selalu mengatakan bahwa apapun kamu, gimana pun kamu, kita tetap ada di belakang kamu gitu. Yang penting kamu mau sama-sama berjuang untuk bisa lepas dari itu gitu. Segimanapun apapun yang harus kita lakukan, aku akan lakukan gitu. Kayak mama, kakak-kakak aku selalu kayak gitu. Yang penting kita
yang penting kita bisa keluar dari situ gitu. Jadi aku juga berusaha untuk selalu terbuka. Makasih loh. Ya, selalu terbuka sama mereka. Terus kalau misalkan mereka juga tahu kayak misalkan terkadang aku mungkin lagi datang sumpahnya aku, cravingnya aku, apanya aku gitu. Terus aku lagi pengen nyendiri gitu ya. Terus aku juga alhamdulillah masih dibantu juga obat dari dokter gitu kan. Jadi pada saat mood aku juga lagi berantakan apa segala macem, aku masih minum obat gitu. Terus nanti aku diberikan ruang untuk aku bisa tidur gitu kan. Maksudnya bener-bener yang kayak udah gue ngabisin diri gue sendiri gitu. Paling cuma sholat, makan apa gitu. Yang aku tuh mencoba menjernihkan pikiran aku karena kalau udah kusut kan kita bawaannya udah pengen nyari yang seneng aja kan gitu. Jadi spirit yang paling dalam sih sebenarnya ya dari diri sendiri gitu. Nah, gitu ya, keren. Bener memang balik lagi yang mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri ya. Iya dong. Apakah Oke. ada lagi? Selanjutnya pertanyaan netizen yang kedua. Silakan. Oh, dari Miss Jenglot. Miss Jenglot, Miss Jenglot loh ya. orang tetap ini loh. Iya kan? Kenal aku. Kenal. Heeh. Ini pertanyaan dari Miss Jenglot ya. Apa resep suara bagus, Kak? Makan serangga saya. Suara bagus ya. Kalau aku sih memang bukan penyanyi bener, maksudnya gini, bukan penyanyi yang sekelas diva gitu kan. Jadi mungkin aku kalau mungkin mau menanyakan resep yang bagus tanyanya sama LP. Kalau aku cuma sebatas ya yang paling penting kalau suara itu serak itu biasanya kurang tidur. Jadi emang harus jaga tidur, jaga istirahat kayak gitu. Terus ya emosi-emosi agak dikurangin ya saya biar nggak selalu teriak-teriak kayak gitu. Jadi mood tuh harus benar-benar dijaga banget karena apapun yang terjadi sebagai entertain, penyanyi apa segala macem itu kan emang kita harus nggak bisa kita mengandalkan mood kita sendiri. Karena di saat kita ketemu sama orang kadang nggak akan peduli lu mau lagi dalam keadaan seperti apapun harus tetap harus tetap bagus, harus tetap cantik, ya kan? Nggak peduli muka lagi geradakan kek, mau apa kek, paling cuma dihina doang. Ih kok mukanya kayak gitu sih? Ya kan? Orang tuh cuma bisa kayak gitu doang gitu. Jadi kalau suara bagus aku ya paling yang penting harus tidur cukup sih kalau aku. Cukup ya. Cukup tidur. Oke, cukup. Sama cukup ditidurin saya. Tahu udah lama. Wow. Bukannya terakhir Seram. kemarin. Oke, Kok selanjutnya. tahu jadwalnya? Kok tahu jadwalnya ini? Ya ampun Tuhan. Maaf ya Kak Daulia ya. Nggak Emang di apa-apa, sini sekarang sayang. kita merasa kita di sini adalah keluarga, jadi apapun itu kita terbuka. Oh iya dong. banget. Happy family. Iya, iya. Keluarga Cemara. Oke, selanjutnya kita akan baca pertanyaan netizen yang ketiga. Silakan. Oke, dari apanya Putri? Gimana sih rasanya menjadi anak Umi Elvi Sukaisi? Rasanya gurih-gurih nyoy. Oh, tahu bulat ya. Ya terlepas dari dia seorang Elvi Sukaisi yang kalian kenal, dia adalah orang yang tidak pernah membuat saya kehilangan sosok seorang ibu gitu loh. Karena Elvi Sukaisi dia selalu bilang bahwa di rumah saya adalah milik kamu, milik kalian, tapi di luar saya adalah milik masyarakat gitu loh. Jadi jadi anak seorang Elvi Sukaisi itu mengajarkan aku juga buat sabar ya kan, mengajarkan aku juga nggak yang selalu bisa quality time terus kayak gitu, tapi dia adalah orang yang selalu ngebuat aku semangat gitu karena dia tuh di umur yang sekarang di ini dia tuh masih semangat, masih pengen cantik, masih pengen gini, masih pengen gitu loh. Jadi rasanya tuh kadang suka terbebani ya gitu, apalagi untuk orang yang kadang kayak gue gitu yang nggak terlalu peduli dengan kecantikan dan kebohaian badan gitu kan. Jadi kadang suka ya Allah kenapa dia cakep banget sih Allah gitu kan, terus bagaimana dengan hidup hamba ini ya Allah gitu kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa karena dia juga, aku juga jadi pengen selalu bisa memberikan yang terbaik gitu loh, karena dia pun juga walaupun dia sebagai artis dia tetap selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Benar-benar sosok seorang ibu tidak bisa terlupakan. Pokoknya ya. rasanya mantap. Oke. Happy panjang umur ya Happy panjang umur ya, sehat afiat ya sayangnya, makin centar membah Henol pokoknya buat Amin. Happy. Amin. Amin. Asik banget. Tapi kalau Umi kalau ngomong itu nadanya tenang banget ya. Tenang. Iya. Ngomong aja tuh tenang banget gitu. Adem banget. Iya, adem banget Adem kalau banget. Umi. Itu kalau sama orang kan. Iya. Kalau sama gue nggak tahu ya. jauh ya. Enggak sih, tapi dia tetap bernada loh walaupun Iya ngomong. gitu loh bener. Iya, aku pernah ketemu di salah satu televisi swasta. Kalau telepon gue aja misalnya gue tidur gitu terus Dawi ya masih bobo.
Masih bobo? Asyik. Kayak gitu. Oke. Enggak, ini ya. beneran. Kayak Beneran. gitu. Masih bobo. Kok emang nggak sholat subuh? Kan ada nadanya kan? Iya, Kok gitu. repot kali kok ngomong Elvi. Iya belum mah, si ngantuk tadi tapi udah kok sholat subuh gitu. Pokoknya gue tuh kayak bumi sama langit kalau perbandingannya sama Elvi Sukaisi. Beda ya. Beda banget pokoknya. Yang atu urak-urakan, yang atunya anggun, ya kan? Ses gitu ya. Oke ya. Selanjutnya kita akan baca pertanyaan netizen yang keempat ya. Ada dari Tezar ya. Kenapa ini isinya Tahu teman semua gue? deh. Iya. Kenapa ini isinya teman gue semua gini Dia kan? nonton kali dia. Kayaknya ya. Gimana caranya menanggapi komen netizen pada saat terkena kasus? Diem aja cuek. Kenapa emangnya? Maksudnya gini, pada saat terkena kasus narkoba. Ya keluarga aku sih waktu itu sempat menutup komen-komen di Instagram kayak gitu-gitu lah ya. Cuman kalau aku kan begitu pas keluar juga aku kan ya mulai mengamati sedikit. Apalagi kalau kita suka buka di YouTube itu kan begitu ngetik Dawiyah pakai baju orange gitu kan. Terus komen-komennya ABCD belum lagi yang mama gini. Kalau aku yang dikomentarin jelek, it's okay. Aku nggak pernah gubris, nggak pernah apa gitu. Kayak misalnya udah keluar dari penjara, udah emang gue bandar, paling gue gitu, ya kan. Tapi kalau udah menyangkut ibu, kalau misalnya kayak udah deh Umi Elvi urusin aja anaknya gini gitu. Nah kalau udah yang menyangkut ibu gue yang dijelek-jelekin, nah itu gue yang bisa gitu. Karena menurut gue apapun yang terjadi gak bisa kita menyalahkan orang tua. Karena orang tua tuh pastinya setiap orang tua sudah menanamkan kebaikan kepada anak-anaknya, ya kan? Gitu. Dan tapi kan setiap anak punya pilihan hidup dan punya jalan hidup masing-masing. Dan aku juga pernah ada di jalan yang gak baik itu, tapi kan dari ketidakbaikan itu insya Allah kita juga kan maunya bisa kembali pada kebaikan, ya kan. Jadi jangan salahin ibunya, jangan salahin bapaknya, jangan salahin siapa-siapa, karena itu benar-benar dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi yang gue sangat amat tidak suka dan kesel itu adalah kalau mereka menyalahkan ibu gue, karena gue tahu banget bagaimana ibu gue tuh berjuang dari gue kecil selalu menanamkan kebaikan gini gitu segala macam. Cuman kan memang gue nggak 24 jam sama dia, ya kan. Dan itu sendiri juga nyokap gue juga waktu pada saat gue ketangkap juga dia bingung, hah Dawiyah nggak pernah keluar rumah gitu kan. Terus memang gue menjadi menarik diri, memang gue jadi autis memang gitu. Tapi kan mungkin kalau orang yang nggak pakai narkoba atau orang yang awam kan dia juga nggak ngeh kan kalau oh ternyata itu kena narkoba kayak gitu. Dia juga nggak tahu. Jadi dia juga waktu pasti ketemu sama polisi gitu, maksudnya dia pada saat dipanggil ada panggilan dari polisi juga dia bingung. Saya juga nggak ngerti gitu, kenapa kok Dawiyah bisa sampai kayak gitu, karena ini anak selalu ada di rumah, ini anak iya memang kayak gitu, emang gue kan di rumah gitu kan, emang nggak pernah kemana-mana. Jadi gue narkoba bukan yang terus gue disco, gue clubbing, gue apa gitu, enggak. Di rumah ya. Bener-bener di rumah. Kalaupun gue pergi juga ya paling ya pergi kayak misalnya gue nginep di mana sama teman-teman gue gitu, tapi nggak pernah yang party gitu. Kan kalau beritanya kan kayak anak Elvi Sukaisi pesta narkoba, ya, Kak. pesta kau bilang. Oke ya. Selanjutnya kita akan baca terakhir ya. pertanyaan komen netizen yang kelima ya. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Ganis Pramaswari Isdi ya. Lagu Bisik-bisik tetangga itu dibuat sesuai kejadian real ya. Oh, WKW. Ini pertanyaannya mestinya ngasih ke penciptanya nggak sih? Bukan ke gua sayang. Gua juga kagak ngatri. Ya kan? Kenapa dia ya? Gak bingung Mungkin sih. dia banyak dibisikin kali. Mungkin dia nggak dibisikin setan, dibisikin tetangga. Ya kan? Intinya bisikan tetangga tuh masih mending sayang daripada bisikan setan ya. Benar juga. Ya kan? Kalau walaupun tetangga tuh kadang suka ngajak gibah, tapi setidaknya kalau bisikan setan, ayo pakai. Takut sayang, takut dia. Itu lebih takut. Oke ya, berarti kita sudah mendapatkan 5 pertanyaan dari netizen. Terima kasih. Sebenarnya banyak banget nih ya. Tadi aku sempat baca di beberapa di komputer itu. Kok banting? Tadi sempat kita baca juga ya, sebenarnya banyak banget, kalau nggak salah ada 58 pertanyaan. Apa ini BAP? Tapi jujur memang banyak banget, Ya Allah. 58 pertanyaan ya. Berarti kan dengan adanya foto yang kita tampilkan dengan pertanyaan netizen seperti itu, berarti kan banyak yang mencintai Kak Dawiyah juga, Amin, 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 ya Allah. gitu kan. Amin. Banyak yang mencintai, banyak yang selalu ingin tahu, Amin. ingin Dan memberi mau tahu support, kabar dari Kakak Dawiyah. kabarnya gitu kan.
Terima kasih pokoknya untuk buat yang tetap teman-teman mencintaiku. semuanya ya, kalau misalnya kalian yang sudah nontonin live-nya Bening Klinik pada hari ini, pada malam hari ini, yang baik-baiknya Silahkan diambil, yang jelek-jeleknya tolong dibuang sayang ya. Aku menyatakan bahwa apa yang pernah aku lakukan dulu bukanlah sesuatu hal yang harus kalian tiru, bukan sesuatu hal yang endingnya itu akan membuat hidup kalian itu nikmat. Tapi ini satu pelajaran yang bisa kalian ambil kebaikan dari dalamnya, yang mudah-mudahan menjadikan kalian manusia-manusia yang jauh lebih berguna. Amin ya. Oke ya, gak kerasa ya. Di ujung ya. Kayaknya nambah sejam Di ujung lagi. mana kita? Kayaknya nambah sejam lagi deh. Boleh. Oh. Tapi memang kalau misalnya kita mengobrol tentang pengalaman hidup seseorang, kita pengen tahu motivasi seseorang, itu memang kayaknya nggak kerasa ya kan ya. Apalagi dari seorang Dawiyah yang bisa dibilang perjalanan hidupnya naik turun, Betul, keren betul, banget penuh dengan sih. liku-liku. Tapi Roller coaster roller saya. coaster banget ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat hari ini ya, mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran untuk kita semua, Benar. Semua. bahwa kita ke depannya itu harus benar-benar selektif memilih pertemanan, Pergaulan ya. pergaulan, dan yang pasti carilah hal-hal yang positif. Iya, lakukan hal-hal yang positif sayang, jangan nganggur sayang ya. Kalau nganggur itu setan banyak sayang. Ya, coba kasih aku kerjaan lah yang banyak. Oke ya, sekali lagi terima kasih buat Kak Dawiyah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak BTS. Terima kasih banyak BTS, Dokter Oki, Bening dan semuanya. Terima kasih banyak, tepuk tangan dong untuk Kak Dawiyah. Ya. Sahabat Bening yang sudah setia menonton BTS ya, jangan lupa juga di check out dan di payment karena kita lagi ada promo untuk pembelian paketan dasar dari harga normal Rp886.000 menjadi Rp375.000. Dan kalian sudah mendapatkan sebuah tambahan yang namanya Pink Jelly. Ya. Check out, check Tuh, out, ya. check out. Jangan lupa di check out, jangan lupa langsung di payment. Dan kita ucapkan sayang terima kasih juga kepada seluruh tim yang bertugas. Terima kasih banyak. I love you so much semuanya ya. Oke, nggak kerasa waktunya udah 1 jam berlalu ya. Sekali lagi terima kasih Kita banyak dibohongin buat lagi Kak nih. Dawiyah. Iya, sama-sama, sayang. Salam Terima untuk kasih. keluarga Makasih di ya. rumah Kak Dawiyah. Minta ya. maaf kurang lebihnya ya. Kami juga Kak Dawiyah dari Bening Klinik mau minta maaf kalau banyak kurang-kurangnya. Iya, sama-sama. Pokoknya salam untuk keluarga di rumah, sehat Amin. selalu untuk Insya Allah. keluarga, untuk Kak Waalaikumsalam. Dawiyah, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan Kak Dawiyah Amin, ya tercapai. Allah. Amin, ya ya. Allah. Mudah-mudahan juga segera Dapat momongan. Amin ya Allah. Ya. Amin. Amin woi. Amin. Oke, terima kasih untuk sahabat Bening semuanya. Mohon maaf salah-salah kata. Maaf juga kalau mungkin pertanyaan dari sahabat Bening semuanya belum bisa kami jawab. Jangan lupa saksikan terus program-program kesayangan kita di hari Senin. Kita punya kondisi konsultasi bareng dokter di sini dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Di hari Rabu di jam 11 sampai jam 12 siang kita punya program before and after. Di hari Rabu jam 7 sampai dengan di jam 8 kita punya program kesayangan kita yaitu adalah BTS Bening Talk Show. Dan jangan lupa besok di hari Kamis di jam 8 sampai jam 9 kita punya program Kliwon Serem. Jadi buat kalian yang mau lihat setan pakai skincare boleh besok ya di jam 8 sampai jam 9 ya. Serius ah. Ya aku mau follow ah. Ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya. Akhir kata saya Vano Revano. Aku Nia Manzila. Dan saya Dawiyah Zaida. Kami bertiga undur diri daripada semuanya dan jadilah Bening sekarang. Dadah. Joget lagi ya Tuhan. Iya. Lagu apa ini apa nggak tahu gue. Burung duri. Burung duri terbang jauh di awan. Hei mana mungkin dia kembali lagi. Laki-laki hampir lepas di tangan. Masih bisa dia dirayu lagi.